lahirnya sebuah kekuatan maritim Samudera Pasai. Di ujung Pulau Sumatera berdiri sebuah kerajaan maritim yang hebat. Kerajaan ini bernama Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri megah pada abad ke-13. Bayangkan, ini adalah awal mula Islam masuk ke Nusantara dan perdagangan di Selat Malaka semakin ramai. Samudera Pasai berada di tempat sangat strategis. Letaknya yang strategis menjadikan Samudera Pasai sebagai bandar perdagangan yang penting. Kapal-kapal dari seluruh dunia berlabuh di pelabuhannya. Mereka membawa berbagai barang, mulai dari rempah-rempah yang harum, kain yang indah, hingga keramik yang cantik. Samudera Pasai membawa semangat baru bagi perkembangan Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang singgah di pelabuhannya dengan ramah menyebarkan ajaran Islam. Mereka berdagang sambil berdakwah, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Kisah kejayaan Samudera Pasai membuktikan bahwa Indonesia pernah menjadi bagian penting dalam sejarah Pasai. Malik Al-Saleh, sang pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara. Di balik kehebatan sebuah kerajaan, selalu ada pemimpin yang bijaksana. Kerajaan Islam pertama di Nusantara ini berdiri kokoh berkat pendirinya, seorang tokoh karismatik bernama Malik Al-Saleh. Malik Al-Saleh, yang sebelum memeluk Islam bernama Merah Silu, adalah pemimpin yang cerdas dan berani. Ia berhasil menyatukan beberapa wilayah di pesisir Sumatera Utara. Penyatuan ini dilakukan dengan cara damai dan juga peperangan. Keberhasilannya ini menandai lahirnya Samudera Pasai pada tahun 1067 Masehi. Setelah memeluk Islam, Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik Al-Saleh. Ia memimpin Samudera Pasai dengan adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Samudera Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namanya terukir dalam sejarah sebagai pendiri kerajaan Islam di Nusantara. Menuju puncak kejayaan, Samudera Pasai di bawah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Masa keemasan Samudera Pasai terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, cucu dari pendiri kerajaan. Ia adalah sultan yang visioner dan membawa Samudera Pasai menuju puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, Samudera Pasai berkembang pesat dalam berbagai bidang. Peningkatan ekonomi menjadi fokus utama Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ia memperkuat armada laut Samudera Pasai untuk mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka. Langkah ini berhasil menarik lebih banyak pedagang asing untuk datang dan berdagang di pelabuhan Samudera Pasai. Keberhasilan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dalam membangun Samudera Pasai membuatnya disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Kekuatan militer dan ekonominya membuat Samudera Pasai menjadi kerajaan maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara. Samudera Pasai, pusat perdagangan dan syiar Islam. Samudera Pasai bukan hanya sekadar kerajaan maritim biasa. Letaknya yang strategis di Selat Malaka, jalur perdagangan internasional yang ramai, menjadikannya pusat perdagangan yang ramai dan beragam budaya. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia seperti Cina, India, Arab, dan Persia berlabuh di pelabuhan Samudera Pasai. Berbagai barang diperdagangkan di Samudera Pasai. Lada, komoditas berharga yang sangat disukai di Eropa, menjadi komoditas ekspor utama. Selain lada, Samudera Pasai juga mengekspor berbagai rempah-rempah lainnya, seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Kehadiran para pedagang asing memberikan dampak yang besar bagi Samudera Pasai. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kedatangan mereka juga membawa budaya dan agama baru, yaitu Islam. Melalui interaksi sosial dan budaya inilah, Islam perlahan namun pasti diterima oleh masyarakat Samudera Pasai. Geliat ekonomi Samudera Pasai, lada dan kapur barus mendunia. Lada, si emas hitam dari timur, menjadi komoditas unggulan yang mengharumkan nama Samudera Pasai di dunia internasional. Aroma dan cita rasa lada yang khas menjadi incaran para pedagang Eropa. Selain lada, Samudera Pasai juga dikenal sebagai penghasil kapur barus berkualitas tinggi. Kapur barus, yang dalam bahasa Arab disebut al-kafur, digunakan sebagai bahan baku parfum, obat-obatan, dan pengawet. Lada dan kapur barus menjadikan Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan yang ramai. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia berdatangan untuk mendapatkan komoditas berharga ini. Keuntungan dari perdagangan lada dan kapur barus digunakan untuk membangun infrastruktur dan memperkuat armada laut Samudera Pasai. Kekayaan yang melimpah ruah menjadikan Samudera Pasai sebagai kerajaan maritim yang disegani di Asia Tenggara.
Naskah kuno dan batu nisan saksi bisu kejayaan Samudera Pasai. Waktu terus berjalan, namun jejak kejayaan Samudera Pasai tetap abadi terukir dalam berbagai peninggalan sejarah. Naskah-naskah kuno dan batu nisan menjadi saksi bisu yang mengisahkan kegemilangan kerajaan Islam pertama di Nusantara ini. Salah satu peninggalan bersejarah yang tak ternilai harganya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Samudera Pasai. Batu nisan ini menjadi bukti otentik keberadaan kerajaan Samudera Pasai. Ukiran indah pada batu nisan tersebut menunjukkan keahlian seni pahat yang tinggi pada masa itu. Selain batu nisan, terdapat pula naskah kuno yang mengisahkan tentang Samudera Pasai, yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, kita dapat mempelajari dan memahami lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan peradaban kerajaan maritim yang pernah berjaya di masa lampau. Runtuhnya sebuah dinasti, serangan Majapahit, dan kemunculan kerajaan Aceh. Sayangnya, kejayaan Samudera Pasai tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-14, kerajaan Hindu-Buddha Majapahit menyerang Samudera Pasai. Serangan ini melemahkan Samudera Pasai dan menandai awal dari kemunduran kerajaan maritim ini. Di tengah keterpurukan Samudera Pasai, muncul kekuatan baru di Aceh, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam, yang juga merupakan kerajaan Islam, semakin berkembang pesat dan menggantikan peran Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Selat Malaka. Faktor lain yang turut mempercepat kemunduran Samudera Pasai adalah persaingan dalam memperebutkan jalur perdagangan di Selat Malaka. Meskipun Samudera Pasai telah runtuh, namun warisan sejarah dan budayanya tetap abadi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Menggali jejak masa lalu, peninggalan arkeologis Samudera Pasai. Meskipun Samudera Pasai telah lama runtuh, namun sisa-sisa kejayaannya masih dapat kita temui hingga saat ini. Peninggalan arkeologis yang tersebar di Aceh menjadi bukti otentik keberadaan kerajaan maritim yang pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Situs arkeologi Samudera Pasai menyimpan berbagai artefak bersejarah seperti keramik, koin kuno, dan pecahan gerabah. Keramik-keramik yang ditemukan berasal dari berbagai negara, seperti Cina, Persia, dan Vietnam. Temuan ini menunjukkan betapa ramainya aktivitas perdagangan di Samudera Pasai pada masa lampau. Koin-koin kuno yang ditemukan di situs arkeologi Samudera Pasai menjadi bukti bahwa kerajaan ini memiliki mata uang sendiri. Koin-koin tersebut terbuat dari emas dan perak, dengan ukiran kaligrafi Arab dan aksara Pallawa. Melalui penelitian dan penggalian arkeologis, kita dapat mengungkap lebih banyak misteri tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Samudera Pasai di masa lampau. Warisan abadi Samudera Pasai, dari bahasa Melayu hingga semangat toleransi. Samudera Pasai mungkin telah runtuh, namun warisannya tetap abadi dan mewarnai peradaban Indonesia hingga saat ini. Bahasa Melayu, yang digunakan sebagai bahasa pengantar di Samudera Pasai, berkembang menjadi bahasa nasional Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu di Samudera Pasai tidak lepas dari perannya sebagai pusat perdagangan internasional. Selain bahasa Melayu, Samudera Pasai juga mewariskan tradisi Islam yang kuat. Masjid-masjid kuno yang masih berdiri tegak hingga saat ini menjadi bukti kejayaan Islam di Samudera Pasai. Tradisi Islam yang berkembang di Samudera Pasai kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Sebagai pusat perdagangan internasional, Samudera Pasai dihuni oleh masyarakat yang beragam, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Samudera Pasai, seperti semangat toleransi, dan kerja keras, tetap dan menjadi inspirasi buat Indonesia mengenai bangsa. Menelusuri jejak kejayaan pentingnya mempelajari sejarah Samudera Pasai. Mempelajari sejarah Samudera Pasai bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga mengambil pelajaran berharga untuk masa depan. Melalui sejarah Samudera Pasai, kita dapat belajar tentang pentingnya persatuan, kerja keras, dan keterbukaan dalam membangun sebuah bangsa. Sejarah Samudera Pasai mengajarkan kita tentang pentingnya posisi strategis Indonesia dalam kancah geopolitik global. Letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikan bangsa ini kaya akan budaya dan sumber daya alam. Kisah kejayaan dan keruntuhan Samudera Pasai juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perpecahan internal hanya akan melemahkan kekuatan bangsa
dan membuka celah bagi pihak luar untuk menghancurkan. Generasi muda perlu mengenal sejarah bangsanya agar dapat mewarisi nilai-nilai luhur dan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Mari lestarikan warisan sejarah Samudera Pasai dan jadikan sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.